Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, bertemu kembali lagi bersama saya Elsa Monika dengan NIM 207190018 dan teman saya Fahri Eka Ramadhani dengan NIM 207190020 dari Tadris IPA. Video yang kami buat kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu bimbingan dan konseling, dengan fokus pembahasan pada layanan-layanan dalam bimbingan konseling. Nah, ada 4 poin utama yang akan kami bahas pada materi kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan layanan dasar, yang kedua terkait dengan layanan responsif, dan yang ketiga adalah perencanaan individual, yang keempat terkait dengan dukungan sistem. Nah, langsung saja kita menuju yang pertama adalah terkait dengan layanan dasar. Jadi teman-teman semuanya, layanan dasar itu bisa kita artikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan penyiapan pengalaman yang struktur secara klasikal ataupun kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis. Jadi layanan dasar ini dilaksanakan secara terencana, dia sistematis, dan terstruktur utamanya. Nah, tujuan daripada adanya layanan dasar ini adalah sebagai bentuk upaya yang dapat membantu peserta didik untuk memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan hidup. Atau dengan kata lain, membantu konseli atau peserta didik agar mereka bisa mencapai perkembangannya secara optimal. Nah, kegiatan-kegiatan apa sih yang bisa kita laksanakan dalam layanan dasar ini? Di antaranya adalah asesmen kebutuhan, kemudian bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, pengelolaan media informasi, serta layanan bimbingan dan konseling yang lainnya. Nah, di situ ada gambar yang menginterpretasikan bagaimana layanan dasar ini bisa untuk dilaksanakan dengan beberapa ciri khasnya, yaitu dia dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis. Dan yang kedua adalah layanan responsif. Nah, layanan responsif ini merupakan layanan yang berperan untuk memberikan bantuan terhadap konselor atau peserta didik yang memiliki masalah dan memerlukan bantuan dengan segera. Jadi, layanan responsif ini merupakan jawaban atau tanggapan yang membantu peserta didik yang sedang membutuhkan solusi yang sesuai atau yang relevan dengan kesulitan dalam proses yang dia alami untuk mencapai perkembangannya secara optimal. Nah, layanan responsif ini dia memiliki tujuan untuk membantu konselor atau peserta didik yang sedang mengalami masalah tertentu yang menyangkut dengan perkembangan pribadi, sosial, proses belajar, dan juga karir. Nah, fokus layanan daripada layanan responsif ini adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang secara nyata mengalami masalah yang mengganggu perkembangan dirinya secara potensial ketika menghadapi masalah tertentu, akan tapi dia tidak merasa bahwa dirinya itu sedang dalam sebuah masalah. Nah, hal-hal ini seringkali menjadi faktor ketika seseorang terhambatnya untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai tujuan perkembangan yang optimal. Seringkali kita terjerat pada sebuah masalah, akan tapi tidak menyadari bahwa pada saat itu diri kita sedang terjerat pada sebuah permasalahan. Nah, hal-hal yang dapat kita ketahui nih ketika kita sedang terjebak dalam sebuah masalah, akan tapi kita tidak merasakannya, itu timbul perasaan cemas terhadap masa depan, kemudian kita bisa merasa rendah diri, kita berperilaku kanak-kanakan dalam melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan secara matang. Kemudian muncullah hal-hal negatif seperti bolos sekolah, malas belajar, prestasinya rendah, kurang memiliki kebiasaan belajar yang positif, terjangkit pada pergaulan bebas yang dapat berakibat pada hal-hal yang buruk seperti tawuran. Nah, hal-hal itulah yang dampak dari ketika kita tidak merasa bahwa diri kita sedang bermasalah seperti itu. Karena itu kita perlu mengenali diri kita memiliki respon yang tinggi terhadap diri kita bahwa pada saat itu kita memiliki masalah dan kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan solusi yang melibatkan orang lain untuk bisa memberikan solusinya kepada kita. Dan selain hal-hal negatif itu, hal yang mungkin sering kita alami adalah kita tidak bisa membagi waktu dengan baik. Nah, hal itu merupakan salah satu sebuah masalah ya pada diri kita, dan kita perlu untuk mencari solusinya. Dan masalah keluarga dan lain sebagainya. Masalah keluarga yang sering kali terjadi di lingkungan kita sekitar, yang terkadang kita tidak mau memikirkan, tapi ternyata dampaknya itu sangat luar biasa terhadap diri kita.
karena bisa berdampak pada segala faktor yang terkadang kita tidak berpikir bahwa itu yang menyebabkan, dan ternyata hal itulah yang bisa menyebabkan. Maka dari itu peka terhadap diri sendiri, mengenali diri sendiri itu sangat diperlukan, dan membutuhkan orang lain untuk menjadi teman bicara, teman ngobrol, untuk memberikan solusi itu bukan tanda kita sebagai seorang yang lemah, tapi memang kita membutuhkan solusi tersebut, seperti itu. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Fahri. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait layanan-layanan dalam bimbingan dan konseling. Kita langsung masuk ke pembahasan. Yang ketiga yaitu adalah perencanaan individual. Perencanaan individual ini diartikan sebagai sebuah proses bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan tersedia dalam lingkungannya. Baik, lanjut. Dalam perencanaan individual, konselor sekolah mengkoordinasikan kegiatan secara sistemik dan berkelanjutan, serta dirancang untuk membantu peserta didik secara individual dalam menetapkan tujuan pribadi dan mengembangkan rencana mereka di masa depan. Konselor sekolah ini mengkoordinasikan kegiatan bantuan bagi seluruh peserta didik, mengawasi dan menangani proses belajar peserta didik, termasuk menemukan kompetensi di dalam area akademis, karir, perkembangan pribadi sosialnya. Nah, dalam komponen ini, peserta didik mengevaluasi tujuan edukasional, okupasional, dan tujuan personal mereka. Konselor sekolah membantu peserta didik membuat pilihan dari sekolah ke sekolah, sekolah ke pekerjaan, atau sekolah ke pendidikan tinggi, maupun karir setelah mereka lulus dari suatu sekolah. Perencanaan individual ini diartikan sebagai bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Pemahaman peserta didik secara mendalam dengan segala karakteristiknya, penafsiran hasil asesmen dan penyediaan informasi yang akurat sesuai dengan peluang dan potensi yang dimiliki peserta didik amat diperlukan, sehingga peserta didik mampu memilih dan mengambil keputusan yang tepat di dalam mengembangkan potensi secara optimal, termasuk keberbakatan dan kebutuhan khusus peserta didik. Dalam perencanaan individual ini, konselor memberikan layanan kegiatan kepada peserta didik secara sistemik dan berkelanjutan kepada peserta didik mengenai perencanaan atau pengembangan perencanaan peserta didik untuk menetapkan tujuan pribadi dan perencanaan mereka di masa depan, meliputi karir, pendidikan, maupun sosial pribadi. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual ini merupakan sebuah layanan bantuan kepada seluruh peserta didik agar mampu merencanakan masa depannya berdasarkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan dirinya. Layanan perencanaan individual ini merupakan layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam merencanakan dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan karir dan sosial pribadi. Kemudian membantu individu dalam memahami dirinya sendiri, kemudian merencanakan dan mengimplementasikan rencana-rencananya itu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Adapun strategi yang digunakan dalam layanan perencanaan individual ini adalah konsultasi dan konseling. Sedangkan isi dari layanan ini meliputi bidang pendidikan, bidang karir, dan bidang sosial pribadi. Menurut Gisbert, strategi dalam layanan perencanaan individual ini meliputi yang pertama, individual appraisal, yaitu individu diminta oleh konselor untuk menginterpretasi tentang bakat atau minat atau keterampilan dan prestasi yang ada di dalam dirinya. Jadi, di dalam sebuah bimbingan, seorang siswa atau mahasiswa itu
menjelaskan kepada konselor itu tentang bakat, minat, atau keterampilan atau prestasi yang ia miliki, sehingga hal ini dapat dijadikan pertimbangan di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu individual advisement. Merupakan konselor meminta individu yang bersangkutan untuk mempertimbangkan tentang pendidikan, karir, sosial, dan pribadi, dan kemudian bagaimana individu tersebut untuk merealisasikannya. Misalkan di dalam sebuah perbincangan dengan konselor, konselor meminta untuk mempertimbangkan segala keputusan yang dipilih oleh siswa tersebut. Misal, siswa ini memilih untuk bersekolah di A. Nah, oleh sang konselor ini diberikan beberapa pertimbangan atau beberapa pilihan jika dia memilih sekolah tersebut. Nah, hal ini bisa dijadikan pertimbangan agar kedepannya si siswa ini tidak akan menyesal. Kemudian yang ketiga yaitu transition planning. Ini merupakan konselor bekerjasama dengan pihak guru yang lain dan membantu individu untuk membuat rencana apakah akan melanjutkan sekolah, bekerja, atau mengikuti training atau kursus. Nah, misalkan konselor ini membuat kerjasama dengan guru terkait kita bisa misalkan terkait nilai dari nilai siswa. Seorang konselor ini membuat pertimbangan dari nilai-nilai siswa tersebut. Misal siswa tersebut bagus di dalam ilmu biologinya. Nah, si konselor ini bisa membantu individu itu untuk membuat rencana sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Kalau misalkan ilmu biologinya yang bagus, maka si sang konselor ini bisa saja membantu individu itu untuk ikut serta dalam jurusan biologi kedepannya. Seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu follow up. Di dalam follow up konselor bekerjasama dengan pihak guru yang lain untuk menindaklanjuti dari data yang diperoleh untuk kemudian dievaluasi. Ini seperti contoh yang sebelumnya yaitu transition planning. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan layanan dan perencanaan individual. Perencanaan individual ini bertujuan untuk membantu peserta didik agar yang pertama, memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya. Jadi hal ini sangat penting untuk siswa-siswanya karena dapat menyebabkan siswa ini memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya dan dapat mengenal dirinya dan dapat mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu mampu merumuskan tujuan atau perencanaan. Mampu merumuskan tujuan, perencanaan atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Jadi, siswa ini diharapkan agar mampu terarah di dalam merumuskan tujuan, perencanaan atau pengelolaan, dan perkembangan dirinya tadi. Yang ketiga yaitu dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskan. Nah, tujuan perencanaan individual ini dapat juga dirumuskan sebagai upaya memfasilitasi peserta didik untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan sosial pribadi oleh dirinya sendiri. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu fokus pengembangan. Fokus pengembangan ini berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial pribadi. Nah, secara rinci cakupan fokus tersebut antara lain mencakup pengembangan aspek-aspek. Yang pertama yaitu aspek akademik yang meliputi memanfaatkan keterampilan belajar, melakukan pemilihan pendidikan lanjutan atau pilihan jurusan, memilih kursus atau pelajaran tambahan yang tepat, dan memahami nilai belajar sepanjang hayat. Yang kedua yaitu aspek karir yang meliputi mengeksplorasi peluang-peluang karir, mengeksplorasi latihan-latihan pekerjaan, memahami kebutuhan untuk kebiasaan bekerja yang positif. Yang selanjutnya yaitu sosial pribadi yang meliputi pengembangan konsep diri yang positif dan pengembangan keterampilan sosial yang efektif. Nah, konselor ini membantu peserta didik menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya,
berdasarkan data atau informasi yang telah diperoleh, yaitu yang menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangan atau aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Melalui kegiatan penilaian diri ini, peserta didik akan memiliki pemahaman, penerimaan, dan pengarahan dirinya secara positif dan konstruktif. Baik, layanan dalam bimbingan dan konseling yang selanjutnya yaitu adalah dukungan sistem. Nah, apa sih dukungan sistem itu? Dukungan sistem merupakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, serta meningkatkan program bimbingan. Nah, komponen dukungan sistem ini membantu staf atau personel bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan dasar bimbingan responsif dan perencanaan individual. Nah, jadi dalam perencanaan individual dan dukungan sistem ini saling terkaitan. Kemudian, berdasarkan hal tersebut, dukungan sistem merupakan salah satu bentuk strategi dalam implementasi program bimbingan dan konseling yang secara tidak langsung memberikan bantuan atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseling dengan cara memperlancar penyelenggaraan layanan dasar, responsif, dan perencanaan individual. Dukungan sistem penyelenggaraan bimbingan dan konseling menurut Yusuf meliputi dua aspek yang terdiri dari yang pertama yaitu pemberian layanan, konsultasi, dan kolaborasi. Pemberian layanan ini menyangkut kegiatan guru bimbingan yang meliputi yang pertama, kolaborasi dengan guru-guru, yang kedua, menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua siswa atau masyarakat, yang ketiga yaitu berpartisipasi dalam merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah, yang keempat adalah bekerja sama dengan personil sekolah lainnya dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif bagi perkembangan siswa. Yang kelima, yang terakhir, yaitu melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu kegiatan manajemen. Nah, kegiatan manajemen ini merupakan upaya dalam memantapkan dan memelihara serta meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan. Yang pertama, pengembangan program. Yang kedua, pengembangan staf. Yang ketiga, pengembangan sumber daya. Dan yang keempat, yaitu pengembangan penataan kebijakan. Dengan demikian ini, dukungan sistem dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling meliputi dua aspek kegiatan. Nah, yang pertama, aspek pengembangan jejaring atau networking yang dilakukan melalui kolaborasi dengan personil sekolah, khususnya guru bidang studi dan wali kelas. Kolaborasi dengan orang tua siswa dan kolaborasi dengan ahli lain terkait dengan kegiatan bimbingan dan konseling. Kedua, aspek manajemen yang dilakukan melalui pengembangan staf, penyediaan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling, dan penataan kebijakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah atau kurang dalam penyampaian dan tutur kata kami ucapkan mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.